Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fitrah Kolbina sebagai mata pengampu, sebagai dosen pengampu mata kuliah tribologi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rafli Muklis dengan NIM 22338024. Di sini saya akan mempresentasikan uh, 5 PPT yang didapatkan dari modul pembelajaran. Yang pertama itu ada sejarah tribologi. Uh, video ini membahas bagaimana tribologi tumbuh dari gagasan dasar mengenai gesekan dan pelumasan menjadi disiplin interdisipliner yang penting dalam berbagai bidang teknik dan sains. Sebagai ilmu terapan, tribologi memiliki dampak besar terhadap efisiensi energi, umur pakai mesin, dan pengurangan biaya operasional. Gesekan yang tidak dikendalikan menyebabkan peningkatan konsumsi energi dan kehausan komponen, sehingga pemahaman serta teknologi pelumasan yang baik dapat mengurangi kerugian tersebut secara signifikan. Baru yang dimaksud tribologi itu merupakan ilmu yang mempelajari gesekan, kehausan, dan pelumasan pada dua permukaan yang saling bersentuhan dan bergerak relatif. Sejak zaman kuno, manusia telah menerapkan prinsip tribologi secara sederhana, misalnya dengan menggunakan pelumas alami seperti lemak atau minyak untuk mempermudah pergerakan benda berat. Sejarah awal tribologi yaitu seiring perkembangan peradaban, pemahaman tentang gesekan dan pelumasan semakin berkembang. Pada era revolusi industri, masalah kehausan dan efisiensi mesin menjadi perhatian utama karena berpengaruh langsung terhadap produktivitas dan biaya operasional. Penelitian ilmiah mulai dilakukan untuk memahami mekanisme gesekan secara lebih mendalam. Baru istilah tribologi sendiri secara resmi diperkenalkan pada tahun 1966 melalui laporan JOS yang menunjukkan bahwa kerugian akibat gesekan dan kehausan sangat besar jika tidak dikendalikan dengan baik. Baru perkembangan tribologi berikutnya itu di video ini juga menekankan bahwa tribologi merupakan ilmu multidisiplin yang melibatkan fisika, kimia, ilmu material, dan teknik mesin. Penerapannya sangat luas, mulai dari industri otomotif, manufaktur, energi, hingga teknologi mikro dan nano. Dengan pengendalian gesekan dan kawasan yang baik, efisiensi energi dapat ditingkatkan, umur pakai komponen menjadi lebih panjang, serta dampak lingkungan dapat dikurangi. Baru kesimpulan dari video ini mengajak para peneliti dan praktisi dari seluruh dunia untuk berkolaborasi dalam mengembangkan ilmu tribologi. Tribologi tidak hanya dipandang sebagai ilmu pendukung, tetapi sebagai elemen kunci dalam menciptakan teknologi modern yang efisien, berkelanjutan, dan inovatif. Baru video yang kedua yaitu friksional dan proses static and kinetic. Uh, Sejak video dimulai menjelaskan bahwa dalam kehidupan nyata, objek sering berhenti meskipun menurut hukum Newton seharusnya terus bergerak tanpa gaya luar. Hal ini disebabkan adanya gaya gesek antara permukaan benda dan lantai atau bidang yang bersentuhan. Yang pertama itu kita membahas tentang gesekan statis. Gesekan statis adalah gaya gesek yang bekerja ketika sebuah benda dalam mulai bergerak meskipun ada gaya yang diberikan padanya. Gaya ini muncul untuk menahan benda dari bergerak dan nilainya bisa berubah sampai mencapai batas maksimum tertentu. Artinya, semakin besar gaya yang kita dorong sampai batas, maka gaya gesek statis akan menyesuaikan untuk menahan benda tetap diam. Hanya ketika gaya dorong melebihi gaya gesek statis maksimum, benda baru akan mulai bergerak. Yang kedua itu ada gesekan kinetik. Setelah benda mulai bergerak, yang bekerja bukan lagi gesekan statis, tapi gesekan kinetik. Gesekan kinetik biasa lebih kecil daripada gesekan statis, dan nilainya relatif konstan, tidak tergantung seberapa cepat benda bergerak. Ah, yang artinya selama kecepatannya tidak ekstrim.
Baru perbandingkan statis dan kinetik. Salah satu poin penting dalam adalah bahwa untuk banyak permukaan, gesekan statis lebih besar daripada gesekan kinetik. Itu sebabnya biasanya lebih sulit untuk mulai menggerakkan benda daripada menjaganya tetap bergerak setelah sudah memulai. Nah, kesimpulan dari video yaitu gaya gesek adalah gaya yang menghambat gerak benda ketika dua permukaan saling bersentuhan. Nah, gaya gesek terbagi menjadi dua, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetik. Gaya gesek statis bekerja saat benda masih diam dan besarnya menyesuaikan dengan gaya luar hingga mencapai nilai maksimum. Jika gaya luar melebihi batas tersebut, benda akan mulai bergerak. Setelah benda bergerak, gaya bekerja adalah gaya gesek kinetik yang besarnya lebih kecil dan relatif konstan. Perbedaan kedua gaya gesek ini menjelaskan mengapa lebih sulit memulai bergerak benda dibandingkan mempertahankannya tetap bergerak. Berikutnya kita lanjut ke PPT yang ketiga yaitu surface roughness, surface texture, topologi, dan surface finishing. Yang pertama itu pendahuluannya. Video ini menjelaskan perbedaan istilah-istilah penting yang berkaitan dengan karakter permukaan suatu material sehingga memudahkan komunikasi antara insinyur, perancang produk, dan pembuat komponen dalam proses produksi. Permukaan sebuah benda tidak pernah benar-benar ideal atau datar. Selalu ada variasi halus yang disebut karakter permukaan. Istilah seperti surface finish, tekstur, topologi, dan roughness sering membingungkan, tapi masing-masing memiliki makna spesifik. Yang pertama itu kita membahas tentang surface finish. Surface finish adalah istilah umum yang merujuk pada kondisi permukaan benda setelah memproses pemesinan dan penyelesaian. Ini mencakup semua deviasi kecil dari permukaan sempurna, termasuk roughness yang kasar dan halus, waffiness, gelombang, dan lay, arah pola yang dihasilkan proses tertentu. Yang kedua itu kita membahas tentang surface texture. Surface texture ini menggambarkan seluruh struktur permukaan termasuk pola, gelombang, tekstur acak, serta variasi yang dihasilkan dari proses manufaktur. Tekstur ini merupakan komponen dari finish dan mempengaruhi cara permukaan berinteraksi dengan lingkungan. Selanjutnya itu surface roughness. Merupakan komponen yang paling sering diukur dari surface finish, yaitu ketidakteraturan pada skala mikro. Contohnya puncak dan lembah kecil di permukaan material. Nilai roughness sering dinyatakan sebagai RA, roughness average, yaitu rata-rata divisi permukaan dari garis tengah di sepanjang tertentu. Nilai roughness average lebih rendah menunjukkan permukaan yang lebih halus, sedangkan nilai lebih tinggi menunjukkan permukaan lebih kasar. Adapun parameter roughness, yang pertama itu roughness reference adalah nilai rata-rata deviasi permukaan dari garis tengah. Yang kedua nilai roughness kecil, permukaannya lebih halus. Yang ketiga itu ada nilai roughness reference besar, permukaan lebih kasar. Yang keempat itu roughness reference umum digunakan karena mudah diukur dan dipahami, meskipun tidak selalu menggambarkan profil permukaan secara lengkap. Kesimpulan dari video tersebut itu menentukan tingkat surface finish yang tepat penting untuk fungsi produk. Permukaan terlalu kasar bisa mempercepat kausan atau meningkatkan gesekan. Sedangkan permukaan terlalu halus bisa mempengaruhi daya rekat atau fungsi segel antara komponen. Pemahaman serta spesifikasi yang tepat dapat menghemat waktu produksi, biaya, serta menghasilkan produk yang berkinerja sesuai kebutuhan desain. Berikutnya kita lanjut ke video yang keempat. Judulnya itu kita lanjut ke PPT yang keempat yaitu judulnya aware atau kausan. Untuk pendahuluannya dalam video dimulai dengan definisi kausan sebagai proses hilangnya material dari permukaan suatu benda karena kontak, gesekan, dan gerak relatif antara dua permukaan. Kausan merupakan fenomena penting dalam tribologi karena dapat mengurangi performa,
umur pakai, dan efisiensi komponen mekanis dalam berbagai aplikasi industri seperti mesin, kendaraan, dan alat produksi. Eh, Pengertian dari kausan yaitu kausan adalah hilangnya material dari permukaan benda akibat kontak dan gerak relatif antar permukaan. Fenomena ini umum terjadi pada komponen mesin seperti bantalan, roda gigi, dan sistem geser. Konsep dari kausan yang pertama yaitu koefisien kausan menunjukkan seberapa besar kecenderungan suatu material untuk aus ketika mengalami kontak geser. Yang kedua yaitu specific wear rate mengukur volume material yang hilang per satuan beban dan jarak geser. Nilai-nilai ini bergantung pada sifat material, kondisi permukaan pelumasan, serta kondisi lingkungan saat beroperasi. Adapun faktor yang mempengaruhi kausan yang pertama yaitu kausan lebih tinggi pada kondisi beban besar dan material yang lebih lunak. Yang kedua itu kausan juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti lubrikasi, kondisi permukaan, dan jenis mekanisme kausan yang dominan. Hmm, Adapun kesimpulan dari video yaitu melalui hukum acar, video menunjukkan bahwa volume kausan dipengaruhi oleh besar beban normal, jarak geser, dan kekerasan material. Semakin besar beban dan jarak geser, maka kausan akan meningkat. Sedangkan material dengan kekerasan lebih tinggi cenderung lebih tahan terhadap arus. Koefisien arus dalam persamaan acat menggambarkan karakteristik sistem kontak dan sangat dipengaruhi oleh kondisi operasi seperti jenis material, pelumasan, dan kualitas permukaan. Yang terakhir itu kita masuk ke PPT yang kelima yaitu judul yang berjudul Rotational Viscometer Measurement of Dynamic Viscosity. Uh, Video ini membahas pengukuran viskositas dinamis fluida menggunakan viskometer putar atau rotasional viskometer, serta prinsip kerja alat tersebut dapat konteks mekanika fluida dan tribologi. Viskositas dinamis merupakan sifat penting fluida yang menunjukkan tingkat resistensi internal fluida terhadap aliran atau deformasi akibat gaya geser. Semakin tinggi viskositas, semakin besar juga gaya yang dibutuhkan untuk membuat fluida mengalir. Adapun perbedaan antara viskositas dinamis dan viskositas kinematik. Viskositas dinamis berhubungan langsung dengan gaya geser dan kecepatan geser, sehingga sangat relevan dalam analisis aliran fluida di pipa, pelumasan mesin, dan proses industri. Kalau viskositas kinematik adalah ukuran kemampuan fluida untuk mengalir di bawah pengaruh gaya gravitasi yang menunjukkan seberapa cepat suatu fluida mengalir dibandingkan dengan fluida lain. Secara sederhananya, viskositas kinematik menggambarkan kemudahan fluida mengalir tanpa memperhitungkan gaya luar selain beratnya sendiri. Adapun prinsip kerja viskometer putar. Alat ini bekerja dengan cara memutar sebuah spindle atau silinder di dalam fluida pada kecepatan tertentu. Ketika spindle berputar, fluida akan memberikan tahanan berupa torsi terhadap gerakan tersebut. Besarnya torsi yang terukur berbanding lurus dengan viskositas fluida. Dengan mengetahui torsi, kecepatan putar, dan geometri alat, nilai viskositas dinamis dapat dihitung secara kuantitatif. Adapun perbedaan perilaku fluida Newtonian dan non-Newtonian. Fluida Newtonian memiliki viskositas yang konstan meskipun kecepatan geser berubah. Sedangkan fluida non-Newtonian menunjukkan perubahan viskositas tergantung pada laju geser atau waktu pembebanan. Viskometer putar sangat berguna untuk mengamati perbedaan karakteristik ini. Eh, Kesimpulan dari video yaitu viskositas merupakan sifat fisik fluida yang sangat penting untuk menentukan perilaku aliran, baik dalam sistem teknik maupun aplikasi industri. Melalui penjelasan dan demonstrasi viskometer putar, ditunjukkan bahwa viskositas menggambarkan besarnya tahanan internal fluida terhadap gaya geser. Pengukuran viskositas
dilakukan dengan mengamati torsi yang dibutuhkan untuk memutar spindle di dalam fluida. Semakin besar torsi yang diperlukan, semakin tinggi juga viskositas fluida tersebut. Jadi dari pengukuran ini viskositas dinamis dapat ditentukan dan selanjutnya dapat digunakan untuk menghitung viskositas kinematik dengan mempertimbangkan jenis fluida. Uh, Terima kasih. Berikut uh, penjelasan PPT dari saya. Mungkin apabila ada salah kata dan perilaku maupun perbuatan, saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.